puji dan syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita ditakdirkan oleh Allah kembali dapat berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam masjid yang mulia. Mudah-mudahan berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam masjid senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wa hadirat as-saimun wa as-saimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perasaan kita sudah berada di 19 bulan Ramadan yang mulia, yang mana pertengahan Ramadan ini disebut oleh Nabi sebagai awsatul maghfirah. Pertengahan Ramadan itu adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh rugilah orang-orang yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujar Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, wa ihtisaban kepada Allah, hanya mengharap semata-mata keridhaan Allah, ghufira lahu, maka orang ini akan diampuni dosa-dosanya. Mata qaddama min dhanbihi, apa yang telah terdahulu dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Maka disebut oleh Nabi, sholat fardu ke sholat fardu yang lain ini menjadi kafarat dosa bagi seorang hamba. Kemudian Jumat ke Jumat yang satunya itu menjadi kafarat dosa-dosanya seminggu. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang satunya ini menjadi kafaratun lidzunubihim, akan menjadi kafarat dosa bagi orang-orang yang tak tahu bulan Ramadan dan ingin puasa di bulan Ramadan. Masduni baru kabair, selama orang itu tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi ada dosa-dosa itu yang Allah tidak akan ampuni walaupun dengan dia mengerjakan sholat fardu ke satu dengan lain, walaupun orang itu mengerjakan sholat Jumat satu ke Jumat yang lain, walaupun orang itu menemui Ramadan tahun pertama dengan Ramadan tahun kedua, tetap
dosa ini tidak diampuni oleh Allah apabila dosa itu benar. Namun dosa itu disebut gana itu dikarenakan ada ancaman-ancaman siksa dari Allah. Tetapi kedudukan dosa itu tidak ada yang kecil bagi seorang mu'allim, bagi seorang ulama. Jadi misalnya berdusta itu dosa halus, tapi menjadi seorang guru ini dosanya berkali lipat. Ada dosa halus lagi, dosa benar. Dosa benar ini berpuluh kali lipat lagi dosanya di sisi Allah bagi orang yang alim. Kenapa? Karena disebut oleh Allah, kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu hanya pandai mengatakan kebaikan, menyuruh kebaikan, menjauh apa yang dilarang oleh Allah, akan tetapi kamu sendiri tidak melakukannya. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang menyampaikan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan. Jadi konsekuensinya itu benar bagi seorang guru. Karena beliau apabila melakukan dosa maka tidak ada yang kecil di sisi Allah bagi seorang guru tadi. Sebaliknya pula kebaikan yang dilakukan oleh seorang guru itu akan berlipat ganda kebaikannya daripada yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apabila seseorang itu bertamu bulan Ramadan dan dia akan mendapatkan keampunan dosa dari Allah di bulan Ramadan, maka sungguh rugilah orang itu. Nah, dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang apabila dikerjakan itu mendapatkan konsekuensi hukuman yang berat, seperti penzina, pemabuk, dan apa-apa yang ada di dalam ketetapan-ketetapan syarak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya orang itu tidak akan mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menemukan bulan Ramadan yang mulia, terkecuali dia bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu salah satunya adalah orang yang hukukil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dosa kedurhakaan kepada orang tua ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak akan menerima amal kebaikan seorang hamba selama hamba itu tidak bertaubat dari kedurhakaannya kepada orang tua dengan meminta ampun dan meminta halal, meminta ridha kepada orang tua. Ada sebuah kisah hikayat ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina, di Bukit Sinai. Ketika Nabi Musa munajat di Bukit Tur Sina ini, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku akan memberikan tahu kepadamu akan tetangga engkau nantinya di dalam syurgaku. Orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, gambarkan ciri-cirinya, pada akan alamat tempat tinggalnya. Ulun hendak menemui orang ini yang akan menjadi kawan ulun
di dalam surga engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan tentang ciri-ciri dan alamat orang ini. Maka setelah Nabi Musa munajat di Bukit Tur Sina, setelah selesai Nabi Musa turun dari Bukit Sinai dan Nabi Musa berjalan mencari alamat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari. Akhirnya dengan susah payah Nabi Musa alaihissalam menemukan tempat rumah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya itu tersebut. Dikatuk air lawangnya oleh Nabi Musa dan dibukai oleh pemilik rumah. Ternyata pemilik rumah ini adalah seorang pemuda yang biasa. Setelah seorang pemuda ini mempersilahkan lawan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, masuklah engkau ke dalam rumahku. Maka masuklah Nabi Musa ke dalam rumah, dan seorang pemuda tadi setelah itu meninggalkan Nabi Musa duduk di tempat yang disediakan. Menjadi bahasa kita tuh ada yang di sinilah tunggu pada Nabi di sini. Nabi Musa. Maka seorang pemuda tadi masuk ke dalam kamar. Setelah pemuda ini masuk ke dalam kamar, keluar dari kamarnya mengangkat seikung babi nang ngokok yang makan babi putih warna kekuning-kuningan. Dipeluknya oleh sang pemuda tadi. Nabi Musa ini menggerunung dalam hati, ini kawan mulut di surga imunan babi. Diciumnya si babi tadi dengan penuh kasih sayang. Makin geleng kepala Nabi Musa. Lalu permisi di hadapan Nabi Musa, wahai Nabi Allah, ulun permisi ulun nak ke dapur. Ini Nabi Musa. Maka seorang pemuda yang mengirit babi tadi tulak ke dapur. Sampai di dapur di kamar mandi, maka babi ini dimandii oleh seorang pemuda tadi, disabuni, dibusuki, sampai selesai mandi dianduki, dipeluk ulang oleh sang pemuda tadi, dicium kepalanya, dicium dahinya, dicium pipi babi tadi oleh sang pemuda tadi. Dengan penuh kasih sayang pemuda tadi menggendong babi tadi, membawa ke dalam kamar. Imbas sampai di kamar, ditaruhnya babi tadi di dalam tempat yang baik, di atas ranjang yang bagus. Kemudian pemuda tadi mengambil lagi seekor babi yang tidak jauh beda gananya dari babi yang pertama tadi. Diangkatnya pulang, dipeluknya, diciumnya dengan kasih sayang, lewat pulang di hadapan Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun tak geleng juga kepala, ya Allah, inikah yang engkau wahyukan seorang pemuda yang akan menjadi temanku di dalam surga-Mu? Gerunung Nabi Musa ini. Nah, ini imunan babi. Wahai Nabi Allah Musa, ulun permisi sebentar. Nabi Musa, ulun nak dapur, nak kamar mandi. Sampai di kamar mandi, maka diambilkan baju pulang, dimandi babi meningin pulang dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dikusuki, disabuni, sampai akhirnya tuntung dimandi, dianduki pulang. Dikilik pulang oleh si pemuda tadi, lewat pulang di hadapan Nabi Musa, dipeluk dan diciumnya babi tadi, di kepalanya diciumnya, di pipinya diciumnya, di alisnya diciumnya. Aja Nabi Musa, nah ini macam jadi kawanku di surga. Apa rahasianya ini? Si pemuda tadi setelah memasukkan babi ke kamarnya itu pulang,
dan maandak diranjang nang baik, ranjang nang mewah tadi, nang bagus tadi, 2 ekor babi ada di situ. Lalu keluar pulang pada kamar menemui akan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, minta maaf ulun, hanya saja kawan menemui pian pulang. Tadi ulun ngawur. Ujar Nabi Musa, wahai pemuda, gerangan apa yang terjadi kepada engkau sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan engkau ini menjadi kawan aku karena di dalam surganya. Apa amaliyah ikam? Apa yang ikam perbuat wahai pemuda? Engkau seorang muslim, engkau seorang yang beriman kepada Allah. Iya, ujar si pemuda. Kenapa ikam maimun babi? Ujar Nabi Musa. Padahal babi ini binatang yang diharamkan oleh Allah. Lalu jawaban si pemuda tadi, wahai Nabi Allah Musa alaihi salam, ulun ini secara zahirnya memang kelihatan oleh pian ulun ini berimun babi, tapi babi ini wahai Nabi Allah Musa bukan sembarang babi. Babi ini adalah 2 ekor babi ini adalah juga 2 orang tua ulun. Yang pertama babi itu adalah abah ulun, babi yang kedua adalah mama ulun. Lalu ujar Nabi Allah Musa, gerakan apa yang terjadi wahai anak muda? Wahai Nabi Allah Musa, ujar anak muda ini, babi yang pertama itu abah ulun, babi yang kedua itu abah ulun. Maka suatu ketika abah mama ulun ini melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah melaknat, Allah mengutuk umat abah ulun ini, akhirnya dijadikan oleh Allah menjadi seekor babi. Abah ulun jadi babi, mama ulun jadi babi. Sampai hari ini Allah pada mencabut akan kutukan kedua orang tua ulun. Ulun sebagai seorang anak tetap berbakti, berbuat taat, berbuat baik kepada orang tua ulun, walaupun orang tua ulun melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, Musa, dialah teman engkau di dalam surgaku, dikarenakan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia berbuat taat kepada orang tuanya, dia berbuat birrul walidain kepada kedua ibu bapaknya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tuanya tadi karena kebaktian seorang anak. Ulun ingat bahari apa guru bangil Al-Arif Billah Kiai Muhammad Syarwani Amdan, apabila di bulan Ramadan maka guru bangil itu mamotokopi doa birrul walidain, doa mendoakan orang tua supaya termasuk seorang anak yang birrul walidain, anak yang taat kepada, anak yang bakti kepada kedua orang tua. Maka guru bangil bagiakan doa yang sidin karang tadi kepada murid-murid sidin agar dibaca saban hari di bulan Ramadan. Paling kada membacakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sungguh beruntung orang-orang yang punya orang tua, orang-orang yang sudah ditinggalkan orang tua, namun anaknya senantiasa mendoakan kebaikan, keampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Bahkan karena berkah Ramadan yang mulia ini, apabila seorang anak memohonkan, memintakan ampun dosa dan kesalahan kedua orang tuanya, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahan orang tuanya itu tadi. Apabila seorang anak memohon, meminta kepada Allah agar diampuni dosa kehilafan kedua orang tuanya berkat bulan Ramadan yang mulia,
doa diijabah oleh Allah, maka dosa dan kesalahan kedua orang tuanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa kuburnya orang tuanya di alam barzakh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah bulan Ramadan. Ini misal kita isi kuitan kita sudah meninggal dunia, lalu kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, berkat bulan Ramadan yang mulia ini, ampuni dosa kuitan ulun ya Allah, angkat siksanya ya Allah, ringankan, hapuskan siksanya ya Allah di dalam barzakhnya. Maka dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini setelah bulan Ramadan Allah akan angkat azab kuburnya, Allah akan angkat siksa kuburnya berkat doa anaknya yang diijabah oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka termasuk kebaktian seorang anak kepada orang tua, senantiasa mendoakan orang tua sesudah sholat fardunya. Diriwayatkan Nabi pernah bersabda, "Man taraka du'aul walidain," siapa yang meninggalkan doa birrul walidain, siapa yang meninggalkan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan kedua orang tuanya, inda kulli salatil fardhah, ketika tutup salat fardu, maka orang ini seolah berkeinginan memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hidup ulun ini susah seumuran, jadikanlah kehidupan ulun ini sakit seumuran. Karena apa? Tarkut doa walidain, meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi harap benar doa birrul walidain ini, sehingga guru bagilnya menganjurkan kepada murid sidin untuk membaca setiap hari, minimal kita baca dalam menghidupkan Ramadan, mendoakan kedua orang tua kita, semoga mereka senantiasa dilapangkan oleh Allah di dalam kuburnya, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala azab dan siksa di dalam kuburnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya sebagai taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit mau'izah hasanah di bulan Ramadan yang mulia ini menambah keberkahan ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di dalam taat ibadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman kepadamu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan kami menjadi umat Nabi